Halo Bapak Ibu para pengoprek Arkas dimanapun Anda berada, semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini kita akan coba melakukan sebuah eksperimen untuk menanggapi permasalahan-permasalahan penginputan SPJ di Arkas. Masalah yang akan kita praktekkan yaitu tentang apakah bermasalah atau tidak ketika kita menggunakan tanggal transaksi di akhir bulan. Baik itu untuk transaksi penarikan tunai dana bos dari banknya maupun untuk transaksi-transaksi SPJ-nya. Karena memang banyak sekolah-sekolah yang melakukan tarik tunainya itu di tanggal akhir bulan, terutama di bulan Maret ya, yakni di tanggal 31 Maret. Nah, apakah ini akan bermasalah atau tidak ke laporannya nanti? Kita akan cari tahu jawabannya. Untuk itu, langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, baik Bapak Ibu, di sini saya gunakan BKU bulan Maret untuk eksperimennya. Di BKU bulan Maret milik saya ini sudah diinputkan pendapatan transfernya yaitu 45.360.000 ya. Maka kita bisa lihat tampilan di dashboardnya akan seperti ini. Di bagian bawah ini di rangkuman realisasi BKU yang sedang aktifnya yaitu BKU bulan Maret dengan kondisi sisanya ada di sisa bank senilai 45.360.000. Di sisa tunainya kosong. Total transaksinya masih kosong juga karena memang belum kita inputkan SPJ-nya. Oke, kita kembali ke penata usahaan ya. Nah, di sini juga sama, di BKU-nya juga ada saldo di bank ya, karena belum kita tarik sebesar nominal yang sama seperti di dashboard tadi. Nah, selanjutnya kita akan coba inputkan penarikan tunainya di tanggal 31 Maret. Oke, mari kita inputkan, kita ke tarik bank. Nah, pastikan di jenis penarikannya yaitu tarik tunai. Kemudian untuk tanggal transaksinya kita akan ubah ke tanggal 31 Maret. Nah, ini. Dan untuk jumlahnya saya ilustrasikan di sini kita tarik berapa ya? 50.000 aja deh. 50.000 ya. Ini hanya contoh saja. Lalu kita klik OK. Klik ya. Nah, maka di sini muncul transaksi tarik tunai sebesar 50.000. Artinya dikeluarkan sejumlah 50.000 dari saldo bank. Kemudian yang 50.000 itu geser posisi uangnya dari bank ke kas tunai. Sehingga di bawah sini itu muncul saldo di banknya berkurang menjadi 45.310.000. Kemudian di kas tunainya muncul saldo sebanyak 50.000 dengan total saldo keseluruhan sebesar 45.360.000 ya. Karena sekali lagi di sini kita belum inputkan transaksi belanjanya. Nah, apakah penginputan tarik tunai di tanggal 31 Maret ini bermasalah atau tidak? Kita cek ke bagian dashboard. Kita ke menu utama lagi. Kemudian kita ke tombol dashboard. Nah, di sini kan belum ini nih, belum muncul ya. Sisa di banknya masih utuh. Sisa di banknya masih utuh sebesar 45.360.000. Seharusnya di sini ada sisa tunai sebesar 50.000 karena yang kita tarik tadi 50.000 kan. Oke. Penyebab tidak munculnya angka di sisa tunai ini bisa saja disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, tampilan dashboard ini belum di-refresh atau belum tersegarkan, atau memang nilai yang 50.000 tersebut tidak terekap gitu ya. Nah, maka untuk itu kita coba refresh dulu begitu tampilan dashboardnya ini. Cara merefresh yang paling aman itu dengan cara keluar. Kita klik tombol keluar, kemudian klik logout, lalu kita masuk lagi. Oke. Nah, di sini di tampilan dashboardnya lagi kita lihat di bagian rangkuman realisasi. Bulan yang aktif Maret ya, betul. Kemudian total transaksinya 0, memang kita belum inputkan SPJ-nya. Nah, di sini ternyata masih belum berubah. Uangnya itu masih utuh di saldo bank dan di sisa tunainya masih kosong. Padahal seharusnya jika kita melihat buku kas umum, maka di buku kas umum atau di BKU penampakan saldonya itu sudah begini seharusnya. Di banknya 45.310.000 dan di kas tunainya 50.000. Kemudian kita coba ke ini, ke buku pembantunya. Di sini di buku pembantu bank. Nah, kita klik di sini di bagian tab buku pembantu bank. Nah, di sini tampak transaksi penarikan tunai tersebut ada begitu ya. Muncul juga di buku pembantu bank.
Kita lihat buku kas tunainya, buku pembantu kas tunai. Nah, sama di buku pembantu kas tunai juga transaksi penarikan dana bos yang besarnya 50.000 tersebut masuk juga. Artinya ini aman gitu ya. Nah, coba kita ke bagian laporannya. Kita cetak BKU dan buku pembantunya. Kita cetak buku kas umum. Kita pilih bulannya Maret. Kita print. Nah, di sini muncul juga, ya, kita besarkan ya. Nah, di BKU yang kita cetak pun muncul transaksinya, transaksi penarikan tunainya sebesar 50.000 dan uangnya digeser posisinya ke kas sebesar 50.000 juga. Apakah di buku kas tunainya juga aman? Di laporannya kita pilih ya. Kita pilih bulan Maret. Kemudian print. Kita besarkan. Nah, di sini pun aman. Ada ya, muncul. Transaksinya muncul. Lanjut, kita cek ke buku pembantu bank. Nah, di sini pun sama. Transaksi penarikan tunainya muncul. Artinya, meskipun diinputkan dengan menggunakan tanggal transaksi 31 Maret atau di tanggal akhir bulan, untuk output laporannya itu aman, transaksinya ada begitu ya. Jadi permasalahannya kalau di aplikasi Arcasnya itu hanya di sini saja, direkapitulasi di bagian dashboard atau pada tab rangkuman realisasi saja. Nah, selanjutnya kita akan coba eksperimen lagi untuk menginputkan transaksi SPJ-nya. Ya, kita ke penatausahaan, kemudian kita inputkan nih SPJ-nya dengan menggunakan tanggal yang sama, yaitu tanggal akhir bulan Maret. Kita ke SPJ, kemudian tanggalnya pastikan tanggal 31 ya, karena kita mau eksperimen. Lalu pilih rekeningnya. Nah, di sini saya akan realisasikan ini aja nih, kode rekening isi tabung gas. Nah, kegiatannya ini pembelian gas. Nah, kita pilih yang ini. Kita lengkapi dulu nama toko dan sebagainya. Kemudian kita centang di sininya. Nah, kita realisasikan. Rencananya 1, direalisasikan juga 1. Nah, ini total belanjanya di bawah sebesar Rp30.000. Kita klik OK. Kemudian OK lagi. Nah, kita sudah belanjakan dana 50.000 ini sebesar Rp30.000 untuk pembiayaan isi tabung gas. Sehingga saldonya berkurang sebesar Rp30.000 dan sekarang saldonya menjadi Rp45.330.000. Dengan posisi saldo di banknya sebesar Rp45.310.000 dan di kas tunainya sebesar Rp20.000. Nah, oke, kita cek di tab buku kas tunainya nih. Di sini, apakah transaksi isi tabung gas ini masuk atau tidak? Kita ke tab buku kas tunai. Nah, di sini muncul transaksinya muncul ya, jadi aman. Kemudian di buku pembantu bank, ya memang itu bukan termasuk transaksi bank ya, makanya tidak ada. Nah, oke. Kita cek lagi di output laporannya di sini, di BKU dan pembantu. Kita coba cek buku kas umumnya, outputnya atau laporannya yang akan kita print. Kita pilih Maret, kemudian klik print. Apakah transaksi tabung gas itu muncul atau tidak? Nah, ini muncul ya. Di tanggal 31 Maret untuk pembelanjaan isi tabung gas senilai Rp30.000. Selanjutnya kita cek lagi buku kas pembantu bank, pembantu tunainya. Oke, kita coba lihat penampakannya. Di buku pembantu kas tunai juga ada transaksinya muncul. Isi tabung gas dengan nominal 30.000 dan kondisi saldonya 20.000. Betul ya. Oke. Bagaimana dengan rincian objeknya? Kita coba print. Kita pilih periodenya bulan Maret. Kita klik OK. Nah, di laporan BPROB juga untuk bulan Maret, transaksi pembiayaan isi tabung gasnya muncul. Bagaimana dengan SPTJM? Nah, ternyata di SPTJM pun terekap ya, terekap jenis belanja operasi sebesar 30.000, sisa kas tunai 20.000 dan sisa banknya 45.310.000. Aman, di sini pun aman. Kemudian di penggunaan di K7A bagaimana?
Kita pilih bulan. Kita pilih apa ya? Bulan ya. Bulan dulu lah. Maret. Nah, di sini untuk laporan K7A ya istilahnya. Ternyata kalau dicetak per bulan itu tidak terekap satupun transaksi belanja ya. Seharusnya di sini ada angka 30.000 begitu. Nah, di sini ternyata kosong begitu ya. Oke, kita lanjut. Bagaimana kalau penggunaannya periodenya kita ubah ke tahap? Transaksinya di bulan Maret berarti tahap 1 kan? Oke, kita klik OK. Nah, sementara jika laporan K7A-nya kita pilih periodenya itu per tahap, maka transaksinya muncul. Karena memang laporan K7A ini tidak dicetak per bulan ya, tetapi minimal per tahap atau per semester. Jadi aman lah, istilahnya aman begitu. Oke, kita lanjut. Kita cek apabila laporan K7A-nya kita pilih semester untuk jenis periodenya. Bagaimana penampakannya? Kita klik OK. Nah, ternyata di jenis periode semester pun nominal transaksinya muncul, yaitu 30.000. Oke, artinya aman. Lanjut, bagaimana dengan rekapitulasi belanja barang habis pakainya? Yang ini ya, kita coba cek. Nah, di belanja barang habis pakai pun jenis barangnya atau belanjanya itu muncul. Uraiannya isi tabung gas senilai 30.000. Artinya aman begitu ya. Di semua jenis laporan ini aman. Nah, kalau di jenis laporan K7A ini ada gitu ya, kita pilih lagi bertahap. Kalau di laporan penggunaan ini ada nominalnya, nah seperti ini, maka secara tidak langsung di laporan BOS online-nya pun itu ada. Karena laporan BOS online atau laporan SIRBOS itu pada dasarnya mengambil dari laporan K7A ini atau laporan rekapitulasi realisasi penggunaan dana BOS. Jadi walaupun kita menggunakan tanggal 31 di setiap akhir bulan, semua datanya akan ada pada jenis-jenis output laporannya, termasuk ke dalam laporan BOS online-nya. Yang menjadi masalah hanya di sini saja sebenarnya. Nah, di bagian dashboard kita cek lagi ya. Nah, di sini rekapitulasinya tidak muncul, baik itu rekapitulasi penarikan dana BOS dari bank maupun rekapitulasi SPJ-nya. Di sini masih kondisinya belum ada transaksi apapun begitu ya. Nah, coba kita ini lagi, refresh lagi, kita keluar dulu. Siapa tahu kalau setelah di refresh akan muncul. Kita masuk. Nah, bagaimana? Nah, setelah di refresh, di sini muncul total transaksinya saja sebesar 30.000. Sementara untuk sisa tunainya tetap tidak muncul. Padahal seharusnya jika kita melihat ke buku kas umumnya, itu seharusnya di sisa kas tunai ada nilainya sebesar 20.000 ya. Dan benar transaksinya itu hanya 30.000. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ketika kita menggunakan tanggal akhir bulan untuk BKU, untuk transaksi-transaksi di BKU, yang jadi masalah itu hanya di tampilan dashboardnya saja. Sedangkan di output laporannya mah, itu transaksinya tetap terekap, tetap muncul. Mulai dari BKU sampai ke laporan rekapitulasi barang atau modal juga terekap. Oke, nah selanjutnya kita buat eksperimen kebalikannya. Kita akan coba inputkan transaksi-transaksi tersebut dengan menggunakan selain tanggal 31 Maret. Oke, kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu transaksi-transaksinya. Oke, sekarang kita inputkan mulai dari penarikan tunainya. Oke, ini tarik tunai ya. Kemudian kita ubah tanggal transaksinya misalkan tanggal 30 Maret. Artinya bukan tanggal akhir bulan ya. Kita inputkan nominal penarikannya sama, yaitu 50.000. Kemudian kita klik OK. Klik ya. Nah, oke. Bagaimana penampakan di dashboardnya? Kita ke menu utama, kemudian ke dashboard. Nah, di sini kan masih belum di refresh ya, masih belum tersegarkan. Kita refresh dulu. Kita klik tombol keluar, kemudian masuk lagi. Oke. Nah, baru deh setelah kita menggunakan tanggal selain tanggal 31 Maret, nah di sini muncul rekapannya. Ya, jadi
antara rekapitulasi yang ada di dashboard dengan di BKU itu sama gitu penampakannya. Di sini sisa banknya mulai berkurang, pindah senilai 50.000 ke sisa kas tunai. Sama kan dengan yang ada di tampilan BKU. Nah ini kan di bawah nih. Oke, nah sekarang kita lanjutkan menginput SPJ-nya. Kita input SPJ-nya, kita gunakan tanggal yang sama yaitu tanggal 30 Maret. Kita akan SPJ-kan barang yang sama seperti tadi, yaitu isi tabung gas. Kita pilih kegiatannya, pemilihan gas, kemudian kita lengkapi nama tokonya. Lalu kita checklist di sini, sehingga pastikan di bawah ini total belanjanya sebesar 30.000 sama dengan ini ya. Oke, kita klik OK. Kemudian klik OK lagi. Nah, di sini transaksinya sudah ada. Coba kita cek ke dashboard. Bagaimana keadaannya? Nah, ini belum muncul ya, belum tersegarkan. Kita refresh lagi, kita keluar saja ya. Sebenarnya bisa sih di refresh melalui tombol ini. Tombol di kanan bawah ini, tombol silang. Tapi kadang-kadang suka ada error juga sedikit gitu ya. Jadi kita lebih baik langsung sini aja. Walaupun agak repot sedikit, tapi aman. Kita log out, kemudian masuk lagi. Nah, di bagian dashboardnya sekarang sudah terupdate angka-angkanya atau datanya. Total transaksinya sekarang sudah ada nilainya sebesar Rp30.000, sisa banknya Rp45.310.000, dan sisa kas tunainya Rp20.000. Ini sangat relevan atau sinkron atau sama dengan kondisi BKU-nya. Ya, kita cek ke BKU-nya. Nah, kan di sisa bank di BKU di sini di bawah sisa banknya Rp45.310.000, sisa tunai Rp20.000, totalnya segini. Kita juga sih sebenarnya bisa melihatnya secara bersamaan. Tampilan dashboard dengan BKU secara bersamaan bisa kita lihat dengan memanfaatkan tombol ini nih. Di bagian menu bantuan ada tombol-tombol yang bisa membagi layar ya. Kita pilih yang ini aja nih, tile vertically. Nah, kita pilih ini. Nah, di sini di BKU kan saldo bank itu 45.310.000. Nah, di dashboard juga lihat tuh ada kan 45.310.000. Kemudian kas tunainya 20.000 di BKU. Nah, di dashboardnya ini tidak kelihatan ya, kita kecilkan aja tabelnya. Nah di dashboardnya juga ada tuh sisa tunai 20.000. Jadi aman gitu. Nah, ternyata itu saja perbedaannya Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita menggunakan tanggal akhir bulan untuk transaksi di BKU, baik itu transaksi tarik tunai maupun SPJ, ternyata hanya di dashboardnya saja yang tidak terekap, khususnya untuk nilai sisa bank dan sisa tunai. Sedangkan di laporan-laporannya yang akan kita print ataupun yang terkirim ke server Sirbos atau BOS Online itu aman, ada begitu. Apalagi kalau kita tidak menggunakan tanggal di akhir bulan, itu sangat aman gitu ya. Jadi pada dasarnya memang di tanggal akhir bulan itu sebaiknya tidak ada transaksi ya, karena di sana itu dilakukan penutupan BKU. Kalau bisa sih seperti itu begitu ya. Kalau bisa seperti itu. Tetapi masalahnya banyak sekolah yang bukan hanya menginputkan SPJ di tanggal akhir bulan tersebut. Tetapi masalah utamanya adalah banyak sekolah-sekolah yang melakukan penarikan tunai dana BOS di banknya itu di tanggal 31 Maret. Sehingga mau tidak mau kita harus menginputkan SPJ-nya juga di tanggal 31 Maret. Karena sudah tidak ada tanggal-tanggal lagi kan ke depannya. Kalau kita nyebrang ke tanggal berikutnya, misalkan kita inputkan SPJ-nya di tanggal 1 April, resikonya di kas tunai di akhir bulan Maret itu akan muncul saldo yang cukup besar. Sementara dalam kaidah akuntansi, itu tidak boleh ada sisa di kas tunai itu lebih dari 5 juta begitu. Atau kalau dulu mah lebih dari 10 juta itu tidak boleh. Kecuali adanya di saldo bank. Kalau di saldo bank sih aman begitu, mau berapa juta pun aman gitu ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu dapat menyimpulkan bermasalah atau tidaknya ketika kita menggunakan tanggal di akhir bulan untuk melakukan penginputan SPJ di Arkas. Sekali lagi, mudah-mudahan dapat memberikan gambaran. Terima kasih telah menyimak videonya sampai selesai. Kita akan lanjutkan obrolan tentang Arkas ini di video berikutnya. Dadah!